Baik, jadi dalam present word ini nantinya kita akan belajar bahwa arus masuk maupun arus keluar nanti dihitung dengan sudut pandang titik waktu sekarang. Jadi semuanya kita ambil ke arah titik waktu sekarang atau nilai P-nya. Kemudian dalam present word ini eh, pada dasarnya didasarkan pada konsep kesetaraan. Jadi apabila nanti ada nilai sekarang, kemudian ada nilai tahunan yang kita sebut annual, atau ada nilai yang kita sebut nilai di masa depan atau di masa mendatang, itu nantinya kita hitung semuanya itu setara pada titik present atau titik sekarang. Kemudian di dalam present word ini nanti kita akan menggunakan rumus NPV. Apa itu NPV? NPV itu net present value. P di sini yang menjadi acuan kita bahwa P di sini ada present. Present berarti nanti semuanya nilai didasarkan pada sudut pandang P, present. Nah, inilah yang digunakan untuk menentukan nilai ekivalen pada saat ini dari aliran dana di masa datang maupun nilai tahunannya. Kemudian, aliran dana di masa yang akan datang ini apabila dapat diperkirakan dengan tingkat suku bunga tertentu, maka dapat dihitung rencana investasi tersebut. Jadi misalnya di sini kan nilai masa mendatang. Kalau kita akan membuat atau mendirikan industri misalnya yang paling mudah Indomaret misalnya. Di Indomaret itu kira-kira dalam 10 tahun mendatang itu nilainya berapa? Kalau misalnya kita bisa mengetahui, bisa memperkirakan 10 tahun mendatang dari investasi kita 100 juta, kemudian 10 tahun mendatang kita perkirakan uh, akan menghasilkan dana 200 juta. Nah, itu kita bisa lihat 200 juta itu kalau kita ambil dari nilai sekarang itu berapa. Nah, inilah yang kita namakan dengan present worth. Jadi dalam present worth ini nanti teman-teman akan menganalisis kelayakan suatu investasi dengan baik itu investasi tunggal maupun investasi dengan berbagai alternatif, dan apabila nanti investasinya itu NPV-nya paling besar itu yang kita ambil sebagai yang paling layak. Nah, ini kelayakan investasi diperoleh dari NPV-nya, nilai NPV-nya. Kalau investasinya tunggal atau alternatifnya tunggal atau eh, industrinya cuma satu, maka NPV-nya nilainya apabila lebih besar atau sama dengan nol, maka bisa dikatakan investasi tersebut layak. Kalau banyak bagaimana? Kalau banyak atau lebih dari satu alternatif investasi, maka ini nantinya diambil yang terbesar. NPV yang terbesar inilah yang akan digunakan sebagai pilihan alternatif terbaik. Kemudian kalau alternatifnya itu independen, maksudnya tidak terpengaruh dengan yang lain, itu maka NPV-nya sama dengan ketika dia single investasi di sini. Sama ya. NPV-nya lebih besar atau sama dengan nol. Jadi pada dasarnya kuncinya adalah apabila NPV-nya itu lebih besar sama dengan nol, maka dia disebut atau bisa kita katakan layak. Kalau NPV-nya itu minus atau negatif, berarti tidak layak. Kalau NPV-nya itu banyak, misalnya ada NPV 5, ada NPV 10, berarti yang terbaik di sini NPV-nya adalah yang diambil yang paling besar. NPV yang paling besar. Kemudian kita lihat juga nantinya kalau NPV itu dengan umur ekonomis atau usia pakainya sama, bagaimana? Umur ekonomis atau usia pakai sama ya di sini. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya ketika kita membeli mesin,
Kemudian mesin itu masa pakainya, umur pakainya itu 10 tahun misalnya. Nah, itulah yang kita gunakan 10 tahun, itulah yang disebut dengan umur ekonomisnya. Kalau sama berarti kita punya dua mesin, umur ekonomisnya sama-sama 10 tahun, maka nanti NPV-nya dihitung dari masing-masing. NPV A, NPV mesin B, seperti itu. Kemudian dibandingkan, hasilnya dibandingkan. NPV A berapa, NPV B berapa. Nanti kita lebih ke contohnya supaya teman-teman juga lebih memahami di persoalannya. Lalu kalau umur pakainya itu berbeda bagaimana? Kalau umur pakainya yang satu misalnya 1 tahun, terus yang lain itu ada yang 3 tahun, ini bagaimana? Nah, kalau misalnya sudah berbeda seperti ini, kita menggunakan yang namanya penyamaan umur. Jadi disamakan dengan KPK-nya, dengan angka kelipatan persekutuannya. Ini KPK-nya berapa? Misalnya untuk 1 dan 3 tahun, berarti KPK-nya adalah 3 tahun. Kalau misalnya ada 1, ada 3, ada 6, KPK-nya berapa? 6 misalnya. Seperti itu. Atau yang cara yang kedua adalah diambil metode penyamaan umur yang usianya paling panjang, alternatifnya paling panjang. Ya jelas kalau misalnya ada 1, ada 3, ada 6, berarti kita pakai yang 6, yang terpanjang. Kemudian kalau metode penyamaan umurnya itu sudah ditetapkan, berarti kita menggunakan yang ditetapkan. Misalnya ditetapkan bagaimana? Misalnya ditetapkan itu misalnya yang satu diketahui 1 tahun, yang dua diketahui 3 tahun, yang ketiga diketahui 6 tahun. Kemudian diminta mencari untuk yang 12 tahun. Nah, ini yang dimaksud dengan yang metode penyamaan umur dengan periode yang ditetapkan. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Kemudian di sini, kalau umur pakainya itu tidak terhingga, bagaimana? Kok bisa tidak terhingga? Ya, misalnya umur pakainya tidak terhingga atau tidak terbatas karena tidak diketahui. Misalnya apa? Misalnya kita menginstalasi saluran irigasi misalnya. Saluran irigasi misalnya tidak diketahui dia umur pakainya berapa, apakah 10 tahun, apakah 12 tahun, apakah 13 tahun. Kita tidak tahu. Lalu bagaimana? Kalau umurnya tidak diketahui, maka menggunakan metode analisis periode N tak berhingga. Jadi nanti metode analisisnya dengan menggunakan N tak berhingga. Untuk dasar analisisnya, untuk NPV adalah analisis nilai sekarang didasarkan pada konsep ekivalensi dengan tingkat pengembalian minimum atau I-nya berapa? I-nya berapa? I-nya ini sama dengan I MARR. Jadi tingkat pengembalian minimumnya itu sesuai dengan ini, minimum pengembalian yang nilai pengembaliannya berapa yang paling rendah. MARR. Oke, kita masuk ke kriteria analisis. Kriteria analisisnya apabila fix input, jumlah uang dan sumber daya inputnya tetap. Jadi inputnya itu tetap. Kalau inputnya tetap bagaimana? Maka maximize present worth dari benefit atau output lainnya. Jadi memaksimalkan nilai present worth-nya dari keuntungan atau output lainnya. Bisa keuntungan, bisa barang. Kemudian kalau output-nya yang tetap, baik itu tujuan, manfaat, maupun output lainnya, itu yang akan dicapai tetap. Maka dengan minimize present worth. Kalau ini tadi maximize, kalau ini minimize, berarti meminimalkan biaya atau input lainnya. Kalau
input maupun outputnya tidak tetap bagaimana? Berarti nantinya kalau input maupun outputnya tidak tetap, kita menggunakan maximize-nya. Maximize dari apa? Maximize dari PBB, PBB itu present word, B-nya benefit, sedangkan PWC itu C-nya adalah cost. Tetapi nanti ini akan jarang kita gunakan, yang akan kita gunakan adalah nanti untuk NPV-nya. Nah ini, kita akan masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini, yang pertama adalah usia pakainya sama. Usia pakai sama. Contoh soalnya seperti apa? Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memilih dua jenis alat. Berarti ada dua, alternatifnya itu ada dua, yang dapat menekan biaya operasionalnya. Harga kedua jenis alat tersebut sama, berarti harganya ini sama. 1000 ini adalah P, harga sekarang. Dengan usia pakai 5 tahun. Ini ya, usia pakai sama, berarti usianya sama-sama 5 tahun. Berarti ini N. Tanpa nilai sisa. Nilai sisa itu F, tetapi di sini tidak ada nilai sisa. Alat jenis A dapat memberikan penghematan $300 setiap tahun. Berarti ini A untuk A. Nilai A untuk A, untuk mesin A. Sedangkan untuk B, ini memberikan penghematan 400. Berarti ini A untuk B, alat B. Pada tahun pertama dan menurun $50 setiap tahunnya. Berarti menurun $50, berarti di sini adalah G. Kita belum membahas mengenai G. Nah, G inilah nantinya yang akan menjadi tugas teman-teman untuk belajar secara mandiri, mencari konsep G. Tetapi nanti tugasnya tidak dikumpulkan, jadi saya minta teman-teman belajar mandiri, kemudian minggu depan kita akan bahas mengenai G ini. Kemudian suku bunganya berarti di sini sudah diketahui I. I-nya sudah diketahui. Jadi nilai-nilai yang akan kita cari sudah diketahui, ada N, F-nya adalah 0, jadi tidak perlu ditulis di rumus nanti. Kemudian P-nya adalah 1000, kemudian annual untuk A-nya adalah 300, annual untuk B-nya adalah 400, kemudian ada gradien untuk B, G itu gradien ya, untuk B adalah $50 setiap tahunnya, menurun. Kemudian suku bunganya adalah 7%. Maka kita cari nilai NPV-nya. Nilai NPV dari A, karena tidak ada nilai sisa, berarti F-nya tidak usah ditulis di sini. Jadi tidak usah ditulis F-nya. Jadi ada nilai A dikalikan P per A. Karena kenapa P per A? Karena P inilah yang akan kita cari. Karena A-nya yang diketahui berarti P per A. Dikalikan I, dikali untuk I persen dan N yang sudah diketahui, dikurangi nilai P-nya, nilai belinya tadi berapa. Oke, kita masukkan dalam rumus. Ya. A-nya untuk A tadi diketahui $300, kemudian I-nya adalah 7%, N-nya adalah 5. Kemudian nilai P-nya adalah 1000. Maka kita bisa cari nilai ini dengan menggunakan tabel atau bisa menggunakan rumus. Kalau misalnya teman-teman lebih enak menggunakan tabel dan nilainya ada di tabel, silakan menggunakan tabel. Tetapi kalau misalnya di tabel tidak ada dan teman-teman tidak tahu cara mencari apa namanya, kita kemarin menggunakan ini mencari nilai di antara, itu teman-teman bisa menggunakan rumus. Kalau tidak bisa menggunakan yang ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus bagaimana mencari P per A-nya. Maka nilainya adalah
230. Ini untuk mesin A. Bagaimana untuk mesin B? Untuk mesin B, tadi kan ada gradien ya, menurun. Gradiennya menurun. Berarti di sini adalah pengurang G, kemudian ada nilai P-nya sama. A-nya adalah 400. Kita masukkan dalam rumus. 400 P per A untuk N untuk I 7% dan N5 dikurangi gradiennya 50. Kita cari P per G untuk I-nya adalah 7% dan N-nya di sini adalah 4. Kenapa 4? Karena kalau kita gambarkan ada 5 skala. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai ini tadi kan kita sudah mengeluarkan P. Kita membayar P 1000. Kemudian ada nilai di sini annual. Annualnya 400. Nah, ini di sini 400. Kemudian ada penurunan. Penurunannya setiap tahunnya adalah 50. Nah, penurunannya kan dimulai di sini. Sorry, ke bawah. 50. Nah, 50 ini ada penurunan, ada penurunan, ada penurunan. Nah, ini kita hitung dari sini. Ini berarti untuk 4 tahun. 4 tahun. Berarti N-nya di sini adalah 4. Kita dapatkan nilainya 257,650. 257,650. Ini 0,00 ya. Tidak ditulis karena nilainya 0 di belakang koma. Jadi nilainya besar mana? Nilainya besar yang NPV-B. Karena nilainya besar yang NPV-B, maka dipilih rekomendasinya adalah alat yang B. Karena NPV-nya yang paling besar. Tadi ya, NPV kalau dibandingkan dengan banyak alternatif, diambil yang paling besar. Kalau misalnya ada dua alternatif, diambil juga yang paling besar. Kalau misalnya cuma ada satu alternatif, kalau NPV-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka ini disebut layak. Tapi kalau misalnya nilainya di sini minus, di sini juga minus, berarti ini sama-sama tidak layak. Karena minus. Tapi kalau misalnya di sini plus, positif 1 aja, nilai 1, di sini negatif 5, berarti kita pilih yang satu ini. Misalnya. Jadi untuk contoh pertama ini, NPV-nya yang besar adalah yang B, maka kita ambil B sebagai alternatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti silahkan diinterupsi. Jadi untuk mencari nilai NPV ini adalah kita menggabungkan, menarik semua perhitungan ke dasar titik P-nya, present. Dengan kita berpacuan pada nilai present-nya. Lalu bagaimana jika usianya berbeda? Usia pakainya berbeda. Kita lihat contohnya. Sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Sebuah mesin. Karena ingin membeli satu mesin, ada dua alternatif mesin yang ditawarkan. Jadi kita di sini akan membeli satu mesin, tetapi pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama, mesin X, itu usia pakainya 8 tahun. Nah, ini N-nya adalah 8 tahun. Usia pakainya 8 tahun. Harga belinya di sini adalah berarti P, 2,5 juta rupiah. Keuntungan per tahun, nah ini karena di sini ada per tahun, maka di sini adalah A, 750.000 rupiah. Kemudian ada nilai sisa di akhir usia.
pakai sebesar 1 juta rupiah. Ini adalah F. Jadi yang dimaksud dengan nilai sisa adalah ketika kita mempunyai mesin harga 100 juta, belinya 100 juta, dijual masih ada pengembalian atau kita bisa menjual ada harganya. Nah, harga itulah yang kita sebut dengan nilai sisa. Contoh lain, kalau kita misalnya membeli sepeda motor. Sepeda motor kita beli dengan harga 20 juta. Kemudian 5 tahun kemudian kita jual dengan harga 17 juta. Nah, 17 juta itulah yang dinamakan dengan nilai sisa atau F-nya. Ini untuk mesin X. Lalu untuk mesin Y, usia pakainya adalah 16 tahun. Nah, ada perbedaan di sini dengan usia pakainya. N-nya berbeda. Harga belinya 3,5 juta. Ini P-nya. Keuntungan per tahun, ini A. Kemudian sisa pakainya adalah 1,5. Ini F. Jadi nanti kita akan mencari nilai NPV dengan dasarnya adalah ada nilai P, ada nilai A, dan ada nilai F. Kita lihat I-nya adalah I-nya adalah 15. I-nya adalah 15 per tahun. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga, I-nya itu per tahun atau per bulan. Kalau misalnya I-nya itu per tahun, berarti N-nya itu juga kita samakan tahun. Kalau I-nya itu per tahun, kemudian usia pakai di sini bulan, berarti perlu kita konversi usia pakainya ke tahun, dari bulan ke tahun. Begitu sebaliknya, kalau misalnya I-nya di sini adalah bulan, kemudian di sini masa pakainya tahun, berarti nanti N-nya kita konversi ke bulan. Seperti itu. Jadi harus disamakan, sama-sama tahun untuk N-nya dan I-nya. Untuk mesin X dan Y, karena tadi N-nya berbeda, ada 8 dan ada 16, maka harus disamakan dulu periodenya. Kita ambil yang 16. Oke, kita masukkan dalam rumus. Kita lihat A, tadi ya keuntungan tahunan, untuk N-nya 16 tahun, karena ini sudah kita ubah. Tadi sebelumnya kan 8 ya, N-nya 8, tetapi kita samakan menjadi 16. Kemudian kita lihat F, untuk N-nya 8 dulu. Kemudian kita juga cari F, untuk N-nya adalah 16. Ini gambarnya bagaimana? Gambarnya adalah contohnya ini. Sorry, ini apa namanya? Gambarnya tidak bisa lurus. Ada tadi ya, I-nya ada P, kemudian ada annual, keuntungan tadi yang per tahun, kemudian di sini ada 8, di sini ada 16. Nah, di sini ada nilai sisa tadi, ada F-nya. Berarti di sini juga ada F-nya. Nah, nilai F-nya berapa? Nilai F-nya sama. Tadi berapa? 1 juta. Nilai F-nya 1 juta. Bentar, sorry. Oke, saya lanjutkan. F-nya sama-sama 1 juta, tetapi perlu dilihat bahwa F di sini juga kita tinjau untuk nilai presentnya. F di sini juga kita tinjau untuk nilai presentnya. Jadi di sini ada dua rumus F. Untuk F 8 tahun dan F untuk 16 tahun. Kemudian dikurangi P, nilai P di sini. Belinya tadi berapa? Kemudian ada F-nya. Bentar, ada yang baru masuk. Ya. Kemudian dikurangi nilai F jika ditinjau sebagai P. Nah, ini nilai F-nya sebagai P itu di mana? Nilai F-nya itu sebagai P kita di sini ya.
Inilah yang kita gunakan sebagai pengurang, tetapi di sini nilainya adalah 8, N-nya 8. Oke, kita saya hapus dulu yang ini. Nah, ada yang membedakan dengan nilai P-nya. Nilai P-nya yang belakang, nilai P, sorry. Nilai F-nya. Jadi kita bahas satu-satu. A-nya sudah diketahui 750 tadi, dikalikan dengan ini tadi, nilai P per A untuk I 15% dan N 16 tahun. Diketahui dari nilai tabel bisa dicari atau dengan menggunakan rumus. Nilai F-nya berapa? F-nya adalah 1 tahun. F-nya di sini juga 1 tahun. Tetapi ada F di sini, ini 2,5 juta. Kenapa 2,5 juta? Karena tadi ya, kita lihat 8, di sini ada 0, ada 8, ada 16. Nah, di sini tadi kan ada nilai F-nya ke atas. Tetapi ini kita hitung juga sebagai nilai ke bawah untuk P-nya. P-nya kan sama dengan yang di sini tadi, 2,5-nya. Jadi di sini dilihat sebagai F, tetapi dia pengurang dengan nilai yang sama dengan P di sini. Jadi 2,5 juta. P-nya sendiri kan 22,5 juta. Kemudian di sini P sebagai F, ini F, F-nya diambil dari P 2,5 juta, dikalikan dengan P per F untuk N-nya 8 tahun. Jadi nilai di sini sudah 8 tahun. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 juta sekian. Ini untuk NPV mesin A. Mesin A ditinjau dari nilai present atau nilai sekarangnya. Ketemunya 1 juta sekian. Lalu bagaimana dengan yang B? Yang Y, sorry, untuk NPV Y, karena Y-nya sudah 16 tahun, berarti kita langsung masukkan dalam rumus. Kita tidak perlu berhitung yang ini sama yang ini. Karena apa? Karena sama-sama sudah 16. Oke, A-nya diketahui 900, kemudian F-nya 1,5 dan P-nya 3,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 juta sekian. Maka dipilihlah mesin yang mana yang besar? Yang besar adalah nilai untuk mesin Y. Berarti mesin Y lebih layak dibeli daripada mesin X. Jadi NPV mesin Y lebih besar daripada NPV mesin X, maka dipilihlah alternatif dari mesin Y-nya. Ini untuk apabila N-nya itu berbeda. Ada pertanyaan? Kalau nantinya teman-teman mempelajari sendiri, kemudian masih ada yang mengganjal, silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Jangan sungkan-sungkan. Saya juga tidak akan menyalahkan teman-teman kalau misalnya tidak tahu atau ada yang bingung. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Lalu bagaimana dengan usia pakainya yang tak berhingga tadi? N-nya tidak diketahui berapa. Maka karena usia pakainya tidak diketahui, maka nantinya di dalam soal itu pasti ada patokannya. Patokannya berapa untuk menghitung? N-nya berapa yang diasumsikan untuk dihitung? Maka di sini contohnya sebuah rencana pemasangan pipa untuk menyalurkan air dari tempat penampungannya ke seluruh konsumen di sebuah kota memerlukan ongkos pemasangan pipa 8M. Berarti ada ongkos pemasangan pipanya 8M. Jadi ini bisa kita sebut sebagai nilai P.
yang harus diperbarui setiap 70 tahun. Nah, ini N-nya asumsinya yang bisa kita pakai. N-nya 70 tahun. Untuk perhitungan yang awal. Bila tingkat suku bunganya adalah 7%, I-nya diketahui, I-nya 7%, maka berapa biaya kapitalisasi dari proyek tersebut? Nah, berapa biayanya? Biaya kapitalisasinya berapa? Capitalis cost-nya berapa? Maka kita cari, ada dua alternatif yang bisa digunakan. Jadi ketika kita menghitung NPV dengan metode capitalized worth atau nilai modal, itu bisa menggunakan capitalized cost atau dengan menggunakan capitalized worth. Di sini dengan capitalized worth sama dengan present worth dengan N tak hingga. Maka nilainya adalah rumusnya ini atau menggunakan yang ini, A per I. Bagaimana dalam contohnya? Kita lihat contohnya. Biaya pemasangan pertama tadi 8 miliar. Kemudian biaya pemasangan sistem kedua berarti pada akhir tahun ke-71, kalau kita gambarkan, di sini 70 misalnya. Nah, di sini berarti ada biaya instalasi pertama, ada P8M ini. Kemudian di sini juga ada P lagi. Dan di sini di 140 juga ada P lagi. Di mana untuk tahun ke-70 ini nilai ekuivalensinya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-70 sebesar, nah kita cari ekuivalensi tahunannya berapa dari 1 sampai ke 70. Dari ke-1 sampai ke 70 itu A-nya berapa? Cara mencari A-nya adalah P di sini 8M tadi sebagai P. Tapi kalau kita mencari dengan F, berarti kita lihat di belakang di sini, P-nya di sini adalah 8M-nya. Oke, kita masukkan 8M dikalikan untuk A per F, I 7% dan N 70 tahun. Maka didapatkan nilai A-nya. A di sini adalah 4,96 juta. Kemudian setelah kita cari A, ketemu 4,96 juta, maka perlu kita cari juga biaya pemasangan sistem ketiga pada akhir tahun ke-140. Kita cari sama. Kita F-nya sama, 8M. Kemudian nilai tabelnya juga sama. Maka ketemu lagi sama 4,96 juta. Begitu seterusnya untuk pemasangan kelima, keenam, dan seterusnya. Sama-sama nilai per tahunnya adalah 4,96 juta selama 70 tahun. Dengan demikian, 8M ini yang berturut-turut setiap 70 tahun diganti dengan 8M pertama pada saat sekarang. Sedangkan 8M kedua itu diganti dengan 4,96 juta setiap tahunnya. Sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi P tadi kalau kita gambarkan, P di sini adalah 8M, tapi kita bisa lihat nilai tahunannya ini setara ke belakang itu adalah 4,96. Termasuk yang ke 140 tadi. Ini sama nilainya, 4,96. Maka biaya kapitalisasinya berapa? Biaya kapitalisasinya adalah P8 tadi, P-nya ditambah 4,96 tadi. Ini adalah nilai A. Kemudian I-nya adalah 0,07 atau 7%. Nah ini. Maka hasilnya untuk capital cost-nya adalah 8,07 M. Punya siapa yang mic-nya nyala? Mbak Salsya?
Di tempat pertama aku Lagi musikan. Oke, saya lanjutkan. Untuk biaya kapitalisasinya adalah 8,07 M. Ini untuk cara yang pertama. Tetapi nantinya saya sarankan untuk menggunakan cara yang kedua ini karena cara berpikirnya ini lebih simpel. Untuk cara yang kedua ini, cara menentukan biaya tahunannya dan biaya pemasangan ini untuk tahun pertama adalah, nah, kita lihatnya langsung A-nya di sini. 8M adalah P tadi ya. Jadi kita tidak perlu bingung karena di awal sudah ada P, maka P-nya langsung kita ketahui. Nah, ini adalah nilai A. A untuk di sini. Berbeda dengan yang cara yang sebelumnya. Karena A-nya di sini adalah 564, maka di sini adalah A, maka untuk menentukan P-nya, kapitalisasinya, untuk nilai P, itu tinggal dibagi dengan I-nya. I-nya berapa? I-nya adalah 7%, atau 0,07. Maka ketemu 8,07 M. Ini lebih singkat daripada cara yang sebelumnya, apabila N-nya itu tak hingga. Jadi, saya menyarankan teman-teman, kalau misalnya ketemu dengan soal N tak hingga, teman-teman bisa menggunakan cara yang lebih simpel. Ini yang lebih simpel. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman lebih suka menggunakan cara yang sebelumnya. Ini hasilnya sama-sama 8,07 M. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti silakan diulangi lagi, materinya dilihat, dipelajari kembali. Kalau masih ada yang tidak mudeng atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini ada tugas, tetapi tidak dikumpulkan. Teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan soal yang seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ada 3 alat, seperti halnya teman-teman kemarin untuk investasi 3 investasi ya, pilihan 3 investasi, di sini ada 3 alat, dengan nilai investasi awalnya yang berbeda-beda, ada 50, ada 100, ada 150, kemudian ada biaya pemeliharaannya itu 2,5, 5 juta, 7,5, kemudian ini biaya pemeliharaannya itu meningkat 10%, ini meningkat 10%, ini meningkat 10%. Nah, peningkatan biaya 10% inilah yang disebut dengan G-nya nanti. Nah, untuk mencari G ini, saya harapkan teman-teman bisa belajar secara mandiri dulu mengenai gradien, itu bagaimana mencari P, A, F, apabila gradiennya diketahui, atau sebaliknya. Nanti silakan dipelajari dulu, minggu depan kita bahas. Untuk tugas ini silakan nanti dicoba, siapa tahu nanti di UAS keluar. Nah, tugas yang kedua ini mencari gradien aritmetik atau G-nya tadi, gradien. Ini nanti silakan teman-teman belajar bagaimana mencari G jika P-nya diketahui, bagaimana mencari G jika F-nya diketahui, bagaimana mencari G apabila A-nya diketahui. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila G diketahui, bagaimana mencari P, D diketahui, bagaimana mencari F, G diketahui, bagaimana mencari A. Nah, ketika kita mencari G, pada dasarnya, baik itu G maupun A maupun F maupun P, itu kita berpikir rasionalnya adalah pengalinya. Kalau itu misalnya pengalinya adalah A yang diketahui, maka kita mencari di tabelnya adalah G per A. Kalau yang diketahui adalah F, nilai F berarti G per F. G per F. Kalau misalnya yang diketahui adalah P, berarti G
per P. G per P-nya berapa? Nah, ini cara yang paling mudah untuk melihat nilai yang belakang. Karena nilai yang belakang di sini yang di tabel atau kita cari di rumus inilah yang menentukan nilainya benar atau salahnya nanti. Jadi sama juga kalau misalnya kita mau mencari A, diketahui G, berarti nanti di sini tinggal A per G berapa. Kalau kita mau mencari P, diketahui F, berarti kita cari tabelnya adalah P per F. Jadi yang di depan ini adalah pembaginya untuk nilai tabelnya. Ini F, ini berarti pembaginya adalah F. Ini diketahui G, berarti pembaginya di sini G. Kalau yang dicari adalah A, yang dicari adalah P, yang dicari adalah F. Kalau kita mencari F, yang diketahui adalah nilai G, berarti di sini adalah F per G. Nah, tinggal menyesuaikan nanti I-nya berapa, N-nya berapa. Ini adalah dasar ketika kita mencari nilai di tabel. Baik, itu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan atau ada, monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya cuma mau tanya. Kemarin juga ini saya lontarkan di kelas A. Teman-teman itu lebih enak belajarnya ketika dengan Google Meet seperti ini, atau dengan voice note, atau dengan saya membuatkan video kemudian saya upload di YouTube. Kira-kira mana yang lebih enak bagi teman-teman? Silahkan kalau mau berpendapat. Video di YouTube aja, Pak, biar bisa diulang. Baik. Jadi untuk pertemuan ini nanti juga akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di Cipedar ya. Materinya juga silakan di-download di Cipedar. Jadi ini sudah saya rekam. Nanti saya upload di Cipedar. Jadi teman-teman bisa mengulang kapan saja. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk perkuliahan pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini, saya cukupkan. Silakan dipelajari materinya, nanti saya upload di Cipedar, juga dengan linknya bisa diulang-ulang. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Saya tutup ya teman-teman, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas untuk kuliah hari ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Belum ada tugas untuk minggu ini. Tugasnya aja belajar mandiri dulu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.